pada awal tahun depan, tapi untuk sementara ini mereka ingin fokus dengan Ole Romeni. Pasti keyakinan juga untuk main Indonesia kan. Dan peluang dia untuk menjadi pemain timnas kan lebih besar di sini lah dibanding Belanda. Jauh lah. Ya, makanya. Ini Pak mainnya keren. Cuman kualitas pemainnya kan beda. Kalau ini kan kualitas pemainnya udah jelas. Budayanya jelas. Same language. Berarti ini kuncinya nih. Gue penasaran sih kalau udah Maret nanti ada Romeni beneran jadi gabung, akan perubahannya sebesar apa? Ini pemain masih raw banget, tapi potensinya gede. Kan gue bilang cukup lengkap lah dibandingkan strike, dia lebih lengkap dibandingkan striker-striker yang lain tuh lebih lengkap gaya bermain. Cuman kan lo butuh kematangan untuk decision making segala macam. Makanya gue selalu bilang strike itu mending di 2-3 kan. Perlahan-lahan. Matengin dulu, bukan nggak berbakat semua, tapi matengin dulu. Dan sesuai dengan apa yang dimauin Pak Erick Thohir kan, emang 150 pemain di kelas usia dari U17, U19, U20, U23 sama senior. Jadi memang sebanyak-banyaknya kalau ada kesempatan masuk, ya akan diambil. Tapi kira-kira di sektor mana yang perlu ada penambahan pemain? Nah, banyak yang menginginkan kalau bisa tambah lagi tuh striker, tapi kan susah ya mencari striker murni ya. Ada juga yang mengatakan tambah lagi tuh pemain di sektor sayap, ya sudah kebanyakan kalau menurut saya. Ada juga yang mengatakan udah siapapun lah yang bisa bermain di lini pertahanan, ambil aja, ya istilah kalian kan ambil aja, kan nggak semudah itu, ya kan seperti yang Ketua Umum kita Pak Erick Thohir mengatakan bahwa tidak semudah itu untuk menaturalisasi para pemain keturunan kita yang sekarang bermain di Eropa. Artinya ada begitu banyak pertimbangan lah, ya yang harus mereka pikirkan sebelum nanti mereka memilih menjadi warga negara Indonesia. Tapi ya kita semua kan support. Setelah Ula Romeni, siapa pemain naturalisasi selanjutnya untuk timnas Indonesia? Jakarta, setelah kehadiran Ula Romeni yang baru saja mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, pertanyaan besar kini muncul di dunia sepak bola tanah air. Siapa pemain naturalisasi selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia? Proses naturalisasi pemain menjadi topik hangat, terutama setelah kesuksesan pemain asal Belanda tersebut menjadi bagian dari skuad Garuda. Pemain naturalisasi telah menjadi strategi penting dalam pembentukan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Nama-nama seperti Evan Dimas, Jordi Amat, dan Rizky Dwi Febrianto telah memberikan kontribusi signifikan setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ula Romeni, penyerang asal Belanda yang baru-baru ini menyelesaikan proses naturalisasinya, turut menambah kekuatan tim dengan kemampuannya yang impresif di lini depan. Keputusan PSSI dan Timnas Indonesia, PSSI dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, semakin serius dalam memanfaatkan pemain naturalisasi untuk memperkuat tim nasional. Mengingat kompetisi internasional yang semakin ketat, langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pentas internasional. Proses naturalisasi Ula Romeni diharapkan menjadi langkah awal dari serangkaian pemain potensial yang bisa dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam beberapa kesempatan mengungkapkan bahwa fokus mereka saat ini adalah mencari pemain naturalisasi yang tidak hanya memiliki kualitas teknis, tetapi juga memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Dalam wawancara terakhir, Erick menegaskan bahwa meskipun pemain naturalisasi sangat penting, kualitas dan komitmen terhadap timnas Indonesia tetap menjadi prioritas utama. Nama-nama yang beredar, seiring dengan bertambahnya kebutuhan akan pemain